Hai, sahabat Shalom, Yaladim yang dikasihi Elohim. Jumpa lagi dengan Ima Ira dalam Parasat Vayikra. Ya, hari ini kita masuk dalam buku ketiga yang ditulis oleh Moshe Rabbeinu. Kamu masih ingat nggak ada berapa buku atau kitab yang ditulis oleh Moshe Rabbeinu? Ya, di sini ada yang angkat tangan. Ada 5, betul. Kitab apa aja? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Nah, untuk mempermudah kamu menghafalkan 5 kitab atau 5 buku yang ditulis oleh Moshe tadi ya, itu ada singkatannya. Singkatannya KKIBU, kakak ibu. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Pasti kamu bisa menghafalkannya ya. Nah, sekarang kita sampai ke kitab yang ketiga, yaitu kitab Imamat. Dalam bahasa Ibrani itu adalah Vayikra. Nah, sekarang coba kita lihat gambar ya. Vayikra dalam bahasa Ibrani dieja, ada huruf apa saja di sana? Iya, ada huruf Vav, Yud, Kaf, Res, Alef. Vav, Yud, Kaf, Res, Alef. Dibaca Vayikra. Sekarang kita dalam Imamat pasal 1 ayat 1 sampai 2. Ima akan baca untuk kamu ya. Imamat pasal 1 ayat 1 sampai 2. Hashem memanggil Moshe dan berfirman kepadanya. Ima Ira ulang. Hashem Vayikra el Moshe. Hashem memanggil Moshe dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Hashem, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Tadi kita membaca Hashem memanggil Moshe. Bahasa Ibraninya Hashem Vayikra el Moshe. Untuk apa? Agar Moshe berbicara kepada bangsa Israel tentang persembahan korban yang harus dibawa oleh bangsa Israel. Untuk apa? Untuk mendekatkan bangsa Israel dengan Hashem. Jadi korban ini untuk mendekatkan bangsa Israel dengan Hashem. Membuat dekat antara bangsa Israel dengan Hashem. Dalam Parasat Vayakhel Pekudei kita sudah belajar bagaimana Hashem memerintahkan Moshe untuk membuat miskan atau kemah suci, tempat di mana Hashem akan tinggal bersama atau tinggal di tengah-tengah bangsa Israel. Sekarang kemah sucinya sudah jadi. Hashem sudah tinggal di tengah-tengah bangsa Israel. Tetapi Hashem ingin agar bangsa Israel itu dekat dengan Dia, mempunyai hubungan yang akrab, mempunyai hubungan yang karib. Ya, bahasa Ibraninya tuh karib, karof. Itu adalah akar kata dari korban. Karof, membuat dekat. Ya, jadi Hashem bukan hanya tinggal di tengah-tengah bangsa Israel begitu aja, enggak. Hashem ingin bangsa Israel juga dekat dengan Dia. Ya. Nah, jadi Hashem memerintahkan agar bangsa Israel itu mempersembahkan korban. Nah, korbannya itu bisa lembu, bisa kambing, bisa domba. Tapi bagi orang-orang yang miskin, yang tidak punya kambing, lembu, domba, Hashem bilang mereka bisa membawa burung merpati atau tepung olahan yang terbaik. Ya. Nah, di sini kita belajar karena Adonai Elohim itu adalah
Adonai, dia adalah raja segala raja, dia adalah Tuhan segala Tuhan. Maka waktu kita memberikan persembahan juga kita harus memberikan yang terbaik, ya. Nah, mungkin kamu bertanya, Ima, sekarang kan gak ada kemah suci, bait suci juga gak ada. Lalu gimana supaya kita bisa mempunyai hubungan dekat dengan Hashem? Ada yang tahu gak jawabannya? Ya, syukur kepada Bapa di surga. Hashem, Adonai, Elohim sudah memberikan Yeshua HaMashiach, ya, anaknya yang tunggal untuk menjadi pengantara kita dengan Bapa di surga, sehingga tidak ada lagi sesuatu yang memisahkan antara kita dengan Bapa di surga. Apa yang memisahkan kita dengan Bapa di surga? Dosa, ya. Nah, syukur Yeshua HaMashiach, dia sudah melepaskan kita dari perbudakan dosa, dia sudah menjadi pengantara kita kepada Bapa di surga, sehingga hubungan kita dengan Bapa di surga itu kembali dekat, kembali akrab, kembali karof, karena ada Yeshua HaMashiach yang sudah menjadi pengantara kita dengan Bapa di surga. Di dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 2 sampai 34, bagian bacaan dari Parashat Vayikra, di situ kita membaca bagaimana Raja Saul tidak mentaati perintah Adonai Elohim. Adonai Elohim memerintahkan Saul untuk memerangi bangsa Amalek. Dan Adonai Elohim memerintahkan Saul, kamu harus membunuh semua bangsa Amalek. Tidak boleh disisakan satu orang pun juga. Semua harta bendanya termasuk ternaknya itu juga harus dimusnahkan. Karena bangsa Amalek itu sudah memerangi bangsa Israel dengan cara yang keji. Ya, mereka menyerang bangsa Israel dari belakang, bukan dari depan. Dan kita tahu rombongan Israel yang ada di belakang itu adalah rombongan ibu-ibu, rombongan orang tua, dan juga rombongan anak-anak. Jadi sangat tidak fair. Makanya Adonai Elohim dia meminta kepada Saul untuk memusnahkan semua bangsa Amalek. Tetapi apa yang dilakukan oleh Saul? Dia menyisakan raja Amalek, yaitu yang bernama Agag. Kemudian Saul juga dia tidak memusnahkan binatang-binatang yang menurut Saul itu semuanya baik, gemuk-gemuk, sehat-sehat. Dalam pikiran Saul, oh binatang ini sayang banget ya kalau dibunuh. Lebih baik kita kumpulkan untuk kemudian nanti kita bawa sebagai korban persembahan kepada Hashem. Menurut kamu kira-kira Hashem berkenan gak? Atau Hashem suka gak dengan keputusannya Saul? Saul bilang, oh sayang banget ya binatang ini kalau dibunuh. Lebih baik aku bawa pulang ke Israel supaya dijadikan korban persembahan kepada Hashem. Ternyata Hashem tidak berkenan kepada Saul. Hashem bilang, Hashem menjadi marah kepada Saul dan Hashem merasa menyesal sudah menjadikan Saul sebagai raja. Kenapa? Karena Saul tidak mentaati perintah Hashem. Meskipun Saul berpikir, loh kan ini kan dombanya ini, binatang ternak ini kan akan aku persembahkan kepada Hashem. Nah, di sini kita belajar bahwa apa yang menurut kita baik, apa yang menurut kita benar, itu belum tentu benar di hadapan Hashem. Ya, ingat, apa yang menurut kita baik belum tentu benar di hadapan Hashem. Tapi apa yang benar di hadapan Hashem pasti baik untuk kita. Amin. Nah, satu hal yang harus kita lakukan adalah kita taat dan dengar-dengaran kepada Hashem. Jadi sekali lagi Hashem tidak berkenan dengan idenya Saul, ya, karena artinya Saul itu dia sudah melawan Hashem dan Hashem sangat tidak suka kepada orang yang memberontak terhadap Hashem, ya. Dan kemudian kamu tahu sebentar lagi kita akan merayakan apa? Purim, ya. Dan di hari raya Purim itu nanti kita akan berhadapan dengan seorang keturunan Agag yang bernama
ya yang bernama Haman. Ini adalah buah dari ketidaktaatan Saul kepada Bapa di surga, ya. Nah, jadi akibatnya ini panjang sekali. Nah, Yaladim yang dikasihi Elohim, kemudian setelah kita menerima Yeshua HaMashiach sebagai pengantara kita dengan Bapa di surga, kita juga supaya hubungan kita itu tetap dekat, maka ada hal-hal yang harus kita lakukan. Bahwa korban itu adalah untuk mendekatkan bangsa Israel dengan Hashem. Sekarang tidak ada kemah suci, tidak ada bait suci. Bagaimana supaya kita bisa terus dekat dengan Hashem? Kita berdoa, menjaga hubungan kita dengan Hashem dengan berdoa. Karena pada waktu berdoa itu artinya kita berbicara dengan Hashem. Dan supaya doa kita itu diterima oleh Hashem, kita berdoanya di dalam Yeshua HaMashiach, Beshem Yeshua HaMashiach. Karena dia yang menjadi pengantara antara kita dengan Bapa di surga. Karena dia yang membuat kita dekat dengan Bapa di surga. Ayat hafalan Yohanes 14 ayat 6. Kata Yeshua kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah jalan kebenaran. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ingat ya, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku, kata Yeshua HaMashiach. Karena itu sekarang kalau kamu ingin selamat, kalau kamu ingin dekat dengan Bapa di surga, kita berdoa, terima Yeshua HaMashiach. Ya, maka hubungan kita itu akan diperbaiki, hubungan kita itu akan didekatkan kembali dengan Bapa di surga. Kol hakafot, Yeshua HaMashiach memberkati. Shabbat Shalom.